off your mask. Di video kali ini, saya akan membahas satu film yang sukses bikin bulu kuduk saya berdiri. Film yang berjudul Hound 2019. Tapi sebelum kita mulai, saya doain semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan dilimpahi rezeki bareng keluarga tercinta. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita film ini langsung membawa kita ke suasana Halloween yang mencekam. Di sebuah kompleks perumahan, ada satu rumah yang jadi pusat cerita. Rumah milik seorang wanita bernama Bailey. Tapi Bailey nggak sendirian di sana. Dia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Harper. Malam yang awalnya biasa saja, pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang tak terduga. Akhir-akhir ini, Harper sering terlihat murung dan tenggelam dalam kesedihan setelah hubungannya berakhir dengan sang mantan yaitu Sam. Sam kerap memperlakukannya dengan kasar dan penuh kekerasan. Meski hubungannya itu sudah kandas, mimpi buruk Harper belum berakhir. Rumah yang ia tinggali bersama Bailey justru terus-menerus diteror. Seolah masa lalunya enggan melepaskan mereka. Demi mengalihkan pikiran Harper dari kesedihannya, dua sahabat mereka, Angela dan Mallory, memutuskan untuk mengajaknya keluar sejenak. Mereka memilih nongkrong di kafe terdekat, tempat favorit di sekitar lingkungan mereka. It's Halloween. Weird is good. Tanpa diduga, di sana mereka berkenalan dengan dua pria bernama Nathan dan Evan, yang kemudian menjadi bagian dari kisah yang gak akan mereka lupakan. Seiring waktu berlalu hingga mendekati tengah malam, tiba-tiba Evan melontarkan ide iseng, mengajak mereka semua mampir ke sebuah rumah hantu. Tanpa berpikir panjang, mereka pun setuju, karena bagi mereka, rumah hantu hanyalah hiburan ringan berisi dekorasi seram khas Halloween. Mungkin tak lebih dari itu. Setelah menempuh perjalanan panjang yang terasa tak berujung, akhirnya mereka sampai di lokasi rumah hantu itu. Tempatnya benar-benar terpencil, jauh dari keramaian dan jauh pula dari pemukiman warga. Bahkan untuk masuk, mereka masih harus melewati gang kecil yang sempit dan gelap. Begitu tiba, tampak beberapa orang lain sudah hadir mengantri. Seolah tak ada yang curiga bahwa malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk. Melihat ada beberapa orang yang sudah lebih dulu mengantri, mereka pun merasa tenang. Ternyata mereka bukanlah kelompok pertama yang mencoba wahana ini. Rasa tegang yang sempat muncul perlahan memudar, berganti dengan rasa percaya diri. Dalam pikiran mereka, rumah hantu ini pasti cuman sekedar hiburan seram yang aman-aman saja. Seketika itu pun Bailey diminta untuk maju sendiri. Mendekati badut aneh yang sedang meragakan trik sulap sederhana di hadapannya. Hanya butuh beberapa detik sebelum si badut tiba-tiba menyerahkan sebuah kunci kecil ke tangan Bailey. Kunci misterius yang ternyata akan membuka sebuah loker. Sebelum bisa masuk ke dalam wahana, Bailey dan teman-temannya diwajibkan membaca sederet aturan yang sudah disiapkan. Aturan pertama, mereka harus tetap mengikuti jalur yang telah ditentukan. Aturan kedua, dilarang menyentuh para hantu di dalam area tersebut. Aturan ketiga, semua ponsel harus disimpan di dalam loker yang telah disediakan. Dan yang paling aneh, mereka diminta mengisi formulir dengan nama lengkap dan alamat rumah mereka. Sebuah syarat yang membuat suasana jadi sedikit tidak nyaman, namun tetap mereka jalani tanpa rasa curiga. Begitu semua tanda tangan selesai, mereka berenam akhirnya diperbolehkan memulai petualangan di rumah hantu itu. Awalnya, suasananya tampak biasa-biasa saja, tak ada yang terasa janggal, persis seperti wahana horor pada umumnya. Tapi semakin dalam mereka melangkah, rasa penasaran justru semakin tumbuh, seolah tiap ruangan menyimpan misteri baru. Hingga di ruangan ketiga, mereka dihadapkan pada sosok bertopeng penyihir yang bersiap memperlihatkan sebuah atraksi aneh tepat di depan mata mereka. Sampai di titik ini, tidak ada satupun dari mereka yang merasa benar-benar takut. Justru rasa penasaran yang makin menguasai pikiran mereka. Mereka saling berbisik, menebak-nebak apa yang akan dilakukan si penyihir bertopeng itu. Namun rasa penasaran itu berubah menjadi keterkejutan saat sang penyihir ternyata melibatkan manusia sungguhan dalam aksinya. Di depan mata mereka, si penyihir menyelupkan sebatang besi ke dalam cairan panas yang mendidih, lalu tanpa ragu menusuknya ke pipi perempuan itu.
yang mengejutkan. Meski baru saja menyaksikan adegan brutal, mereka berenam tetap yakin bahwa semuanya hanyalah trik panggung belaka. Tanpa rasa curiga, mereka melanjutkan perjalanan ke bagian selanjutnya dari wahana, di mana jalur bercabang memaksa mereka memilih jalur aman atau jalur berbahaya. Akhirnya mereka terpisah menjadi dua kelompok. Evan, Harper, dan Mallory memilih jalur berbahaya, sementara Nathan, Bailey, dan Angela memilih jalur aman. Di sisi berbahaya, Evan dan kawan-kawan harus melewati lorong penuh sarang laba-laba. Meski kebanyakan sarang itu jelas buatan, ternyata pihak rumah hantu sengaja menambahkan beberapa laba-laba hidup di dalamnya, membuat suasana makin meresahkan. Sementara itu, Evan bersama Harper dan Mallory dihadapkan pada 3 buah peti misterius yang memancing rasa penasaran mereka. Harper mulai menyadari bahwa ruangan itu bukan sekedar jebakan biasa. Ada teka-teki tersembunyi yang harus mereka pecahkan sendiri. Tanpa sengaja, saat Harper menutup peti ketiga, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dalam peti, membuat mereka terkejut dan saling berpandangan penuh curiga. Untuk membuktikannya, seseorang harus masuk ke dalam peti dalam kondisi tertutup. Kali ini, giliran Harper yang mencoba, dan ia pun tidak mengalami masalah apapun saat berada di dalamnya. Namun, situasinya berbeda ketika Mallory masuk ke dalam peti itu. Di dalamnya, ia justru merasa dikelilingi oleh segerombolan laba-laba. Meski begitu, ternyata semua itu hanyalah ilusi semata. Setelah berhasil memecahkan teka-teki dari peti mati, mereka kini harus menghadapi tantangan baru. Sebuah lorong sempit dan gulita yang tampak seperti tak ada ujungnya. Suasana menjadi semakin menegangkan, seolah-olah setiap langkah membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak dikenal. Sangat berbeda dengan perjalanan Nathan dan kelompoknya, yang justru terasa terlalu mudah tanpa hambatan. Seakan mereka hanya berjalan melewati pintu tanpa resiko. Scene kemudian memperlihatkan Harper yang kini sudah merayap perlahan di dalam lorong gelap yang sempit itu. Layaknya tantangan sebelumnya, Evan kembali mengambil posisi terdepan sebagai penunjuk arah, sementara Harper berada di tengah dan Mallory menjaga barisan dari belakang. Namun lorong kali ini jauh lebih membingungkan, dipenuhi cabang jalan yang bercabang seperti labirin. Di tengah kebingungan itu, Harper secara tak sengaja menangkap sesosok bayangan samar yang bergerak di kejauhan. Sulit dikenali apakah itu manusia atau bukan. Merasa tidak nyaman dan khawatir, Harper segera mempercepat langkahnya, berusaha menyusul Evan yang sudah lebih dulu mencapai akhir lorong. Namun naas, Mallory sama sekali tak tampak keluar dari lorong itu, seolah menghilang begitu saja dalam gelapnya terowongan. Cerita pun kembali beralih ke Nathan, Bailey, dan Angela yang sudah lebih dulu sampai di ruangan selanjutnya. Angela mendapat giliran pertama untuk mencoba tantangan baru. Ia memasukkan tangannya ke dalam sebuah kotak dan langsung merasakan sesuatu yang kenyal, tapi tak bisa menebak benda apa itu. Setelahnya, giliran Nathan. Ia juga meraba isi kotak tersebut dan berhasil menebak bahwa benda yang ia sentuh adalah buah anggur. Namun berbeda dengan yang dialami oleh Bailey yang berada di urutan terakhir. Ia awalnya tak merasakan apapun di dalam kotak, tapi saat ia mengungkapkan hal itu, tiba-tiba rasa perih menyergap tangannya. Kulitnya tampak terluka, seperti terkena sayatan benda tajam secara tiba-tiba.